Kisah pilu 13 anak dalam House of Horror, dirantai dan mandi setahun sekali. Kali ini kita akan bahas kasus keluarga yang satu ini. Sekilas dari foto keluarga ini terlihat kompak, bahagia, dan harmonis kan? Tapi tunggu dulu. Ada sesuatu yang mengerikan di balik tampilan harmonis mereka. Tapi sebelum gua lanjut, buat lo yang suka dengerin cerita-cerita seperti ini, boleh subscribe channel gua biar gua semangat upload video hampir setiap hari. Kalau udah siap, langsung aja. Inilah Turpin Family. David Allen Turpin, kelahiran 17 Oktober 1961. Dirinya merupakan insinyur komputer lulusan Virginia Tech. Dirinya bertemu dengan istrinya yang bernama Lois Turpin, kelahiran 24 Mei 1968 di sekolah menengah atas Princeton, Virginia Barat. Mereka melakukan pernikahan dini pada tahun 1985, yang mana pada saat itu Lois baru berusia 16 tahun dan David berusia 23 tahun. Singkat cerita, dalam rentang waktu tahun 1988 hingga tahun 2015 dari pernikahan mereka dikaruniai 13 orang anak, 10 diantaranya perempuan dan 3 laki-laki. Turpin family ini sering sekali berpindah-pindah tempat tinggal. Awalnya mereka tinggal di Fort Worth, di Texas pada tahun 1999. Kemudian pindah ke kota Rio Vista dan pada 2007 mereka pindah ke sebuah rumah yang terisolasi pada properti mereka. Kemudian mereka terakhir menetap di Paris, California pada tahun 2014. David dan Lois Turpin sangat menyukai Disney. Ada kalanya mereka mengajak anak-anak mereka di Anaheim dengan memakai baju yang kompak. Lois juga seringkali membagikan foto-foto keluarga mereka ke media sosialnya. Namun, kakak dari Lois mengatakan bahwa Lois seringkali menolak ketika ia ingin menjumpai keponakan-keponakannya. Nah, dari ini udah ada yang ada sesuatu yang janggal gitu. Tepat pada malam 14 Januari 2018, Jordan Turpin yang berusia 13 tahun, dia adalah seorang anak Turpin yang ke-8. Dirinya menyelinap keluar dan menelpon 911 dalam keadaan gemetar untuk meminta pertolongan. There she is again, in that security camera footage starting to run. What's your name? Jordan Turpin. Nah, saking gemetarnya, dirinya hampir tidak bisa memencet nomor dari 911 di teleponnya. Jordan juga mengatakan bahwa saat itu merupakan pertama kalinya ia berbicara dengan orang asing. Jordan mendengar bahwa kedua orang tuanya ini berencana akan pindah lagi ke tempat tinggal di Oklahoma, dan kedua adik perempuannya saat itu sedang dirantai di tempat tidurnya karena kedapatan mencuri makanan. Padahal kedua anak itu mencuri karena dalam keadaan yang kelaparan. Dirinya nggak tega melihatnya dan tekadnya menjadi sangat kuat untuk keluar dan menelpon 911. My 2 little sisters right now are chained up. They will wake up at night and they will start crying and they wanted me to call somebody and tell them. Pada saat tersambung dengan 911, awalnya pihak 911 kesulitan untuk memperoleh informasi dari Jordan karena Jordan sendiri tidak tahu alamat rumahnya di mana. Dan dirinya juga mengatakan tidak tahu apapun mengenai jalanan dan semacamnya. Jordan dengan terbata-bata menceritakan kepada operator tersebut bahwa ia memiliki orang tua yang sangat kejam, yang seringkali memukul, menjambak rambut, melempar, bahkan merantai mereka. Dirinya mengatakan bahwa rumah mereka bak tumpukan sampah. Kadang dirinya tak bisa terbangun dan sulit bernafas. Jordan juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mandi. Ia mandi terakhir kali sekitar tahun lalu. Sembari petugas berbicara dengan Jordan, petugas melacak GPS Jordan dan mengirimkan polisi ke tempat tersebut. Tak lama setelah itu, seorang petugas polisi yang bernama Anthony akhirnya menemui Jordan, dan saat itu juga Jordan langsung menceritakan kondisinya kepada polisi tersebut.
Sebagian polisi pasti ada yang menganggap ini hanyalah prank. Polisi tersebut menanyakan kepada Jordan apakah ada bukti foto. Dan untungnya Jordan sempat mengcapture kondisi kedua adiknya yang sedang dirantai dan memperlihatkannya kepada polisi tersebut. Anthony sempat meminta Jordan untuk mengeja namanya, namun ia tidak bisa mengeja. Kemudian polisi tersebut meminta Jordan untuk masuk ke dalam mobilnya. Hi, Jordan. Hi, what's going on? Do you have pictures of your sisters chained up? Yes, I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. Who took this picture? 13. I did. I took those pictures. Okay. You make sure to save these, okay? Okay, I will. Don't get rid of those. I will. I won. And take a seat back here, okay? Okay. Keesokan harinya, tepat jam 7:30 pagi, polisi mendatangi rumah Turpin untuk menggeledah rumahnya. Para polisi mengetuk rumahnya dan selang 2 menit 10 detik, akhirnya David dan Louis Turpin membuka pintu. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat kawanan petugas ada di depan rumah. Petugas mengatakan bahwa mereka mendapat panggilan telepon dari seorang gadis dari rumah ini dan mereka ingin melakukan pemeriksaan apakah kondisi dalam rumah dan semuanya baik-baik saja. Hi. Hi, sorry to bug you. Good. We got a call for a check the welfare here at your house. So, check the welfare. So, just basically check on everybody, make sure everybody's okay. Yeah, why? You guys have kids in the house? Yes. She came from here? That's what she said. From inside this house? I think so. Otherwise, we wouldn't be knocking on your Did door she at say her Sunday. name? I don't know. Did she say her name? I don't know offhand, but we need to check. We just need to check and make sure everybody's okay. Once we get in, make sure everything's okay. We'll get out of your We hair. have a lot where we're packing. Okay, We're getting that's ready fine, to that's move. No So worries. it's a mess in here, so... All right, that's fine. We don't mind messes. David dan Louis pada saat itu hanya pasrah. Mereka tidak bisa menghalangi petugas dan petugas bergegas masuk ke dalam rumahnya. Kondisi rumahnya sungguh memprihatinkan. Mereka bahkan menemukan kotoran manusia, sampah membusuk, hewan peliharaan yang telah mati, makanan berjamur, hingga setiap permukaan yang tertutup sampah. Pada saat itu, fokus utama petugas adalah menemukan adik-adik Jordan yang katanya sedang dirantai semalam. Sembari polisi melacak seluruh sudut rumahnya, polisi yang lain mengalihkan David dengan menanyakan sejumlah pertanyaan. Petugas menemukan beberapa anak kecil yang terantai di atas ranjang. Bahkan ada yang telah dirantai selama beberapa minggu. Anak-anak ditemukan dalam kondisi memar di lengan, tampak lemah dan berlumuran tanah. Mereka tampak sangat kekurangan gizi hingga para petugas mengira mereka berusia di bawah 18 tahun. Padahal 7 anak diantaranya berusia di atas 18 tahun. Wow. Wow. Hi, sweetheart. Hi, girls. Can I see your wrist? Yeah. Mitchell, look. Okay. Hi, how old are you? Okay, thank you. We're here to help you. Okay? Just work with my guys. We will help you guys, okay? I found the missing link. Alright, let's just go ahead and detain the parents. Petugas segera mencari kunci untuk membuka rantai tersebut. Dan tanpa basa-basi langsung memborgol David dan Louis dan membawa mereka ke kantor. Go ahead and come on out this way. You want to just walk into my car? Yeah. And walked out of the house. Put her in a different car, please. My son and daughter can get them. Okay. That's So in the house. the ones that are in the house, they know where they are. Yes. Okay. Is that what this is about? Lalu apa saja yang dilakukan oleh David dan Louis ke anak-anak mereka, cuy? Nah, ternyata selama bertahun-tahun mereka disekap di dalam rumah. Mereka tidak boleh keluar rumah, bahkan tidak boleh membuka jendela. Mereka dipukul, dicekik, mandi sekali setahun. Yang parahnya lagi, mereka diberi makan sehari sekali. Itu pun makanan yang sudah tidak layak dimakan. Sedangkan David dan Louis sendiri makan makanan yang mewah seperti fast food dan sebagainya. Putri sulung dari Turpin,
yang bernama Jennifer saking kekurangan gizi di usianya saat itu 29 tahun hanya berbobot 37 kg. Beberapa anak dari Turpin tidak memiliki pengetahuan dasar tentang dunia, bahkan memiliki kosakata yang terbatas. Jelas karena mereka tidak mendapatkan pendidikan selama itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam nih ya, ternyata selain kasus aniaya, pemukulan, dan lain-lain yang dilakukan David juga melakukan pelecehan seksual kepada anaknya yang di bawah umur. David diduga melakukan pemalsuan data tentang pernyataan tertulisnya yang dia ajukan ke Departemen Pendidikan California selama bertahun-tahun, yang mana ia menuliskan bahwa anak-anaknya selama ini melakukan homeschooling, padahal tidak sama sekali. Pengacara Lois meminta Louis untuk ditempatkan di divisi pengalihan pra-peradilan untuk kesehatan mental terkait diagnosis gangguan kepribadian historiknya. Namun hakim tetap menolaknya. David dan Louis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Setelah David dan Louis membekam di penjara, para anak-anak Turpin segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, dan mereka diberikan tim dari pemerintah untuk menaungi mereka. Beberapa orang luar yang turut prihatin atas kasus ini juga turut menyumbangkan donasi dan beberapa hadiah untuk mereka. Uang donasi tersebut dipegang oleh tim yang ditunjuk untuk mengelolanya. Namun, tidak semuanya berjalan semulus itu. The Turpin sibling mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengakses uang donasi tersebut. Bahkan, mereka ditelantarkan di tempat yang sangat tidak layak, dan beberapa dari mereka bahkan tidak mempunyai tempat tinggal. Uang tersebut dikendalikan oleh seorang pejabat daerah yang ditunjuk atas nama Vanessa Espinoza. Selain itu, terdapat juga laporan bahwa anak-anak Turpin yang diasuh pada salah satu pengasuhan mengalami pelecehan di tempat tersebut, sehingga orang tua asuhnya ditangkap. Dari laporan tersebut, Riverside County menyewa sebuah firma hukum untuk menyelidiki tuduhan penyalahgunaan dari pelayanan sosial tersebut. Dan kemudian pada Juli 2022, Turpin bersaudara mengajukan tuntutan hukum terhadap lembaga asuh yang menempatkan mereka di tempat mereka dilecehkan dan ditelantarkan. Dan itulah kasus Turpin Family, sebuah keluarga yang terlihat harmonis, tetapi memiliki cerita yang mengerikan di balik keharmonisannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, gue minta dukungan kalian buat dukung gue sampai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber. Biar apa bang? Biar gue jadi YouTuber, dan apa untungnya buat kita? Nggak ada sama sekali. Untungnya buat gue, biar gue bisa ngalahin Mr. Beast. Ya, oke. See you in the next video guys.